Hai and hello, what's up good people, apa kabar kalian semua, dan kembali lagi di iNews bersama saya admin terkece senusantara. Oke guys, saya mau absen dulu nih. Kalian para penggemar sinetron Love Story The Series dari mana saja, silahkan tuliskan nama daerah kalian di kolom komentar, agar supaya ini semua menjadi bentuk dukungan kita untuk kelangsungan sinetron Love Story The Series episodenya yang lebih panjang lagi, agar senantiasa sinetron Love Story The Series dapat menghibur kita yang berada di rumah masing-masing. Oke, sebelum lanjut juga menonton video dan ulasannya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia yang sedang kalian sukai. And check it out. Di akhir episode kemarin guys, kita bisa melihat di mana ada anak buahnya si Argadana yang berhasil menangkap si Anita guys. Di sini si Anita sudah tidak bisa mengelak lagi karena memang mereka sudah menggap si Anita di apartemen yang disediakan oleh si Rinaldi untuk si Anita guys. Dan masuk ke scan 2 nih, dimana ada si Ken yang sedang bernyanyi di depan Maudy yang sedang tidur dan terbaring di atas kasur. Ken melantunkan lagu dengan suara yang sangat indahnya itu guys, sehingganya Maudy sampai terbangun karena keindahan suaranya si Ken. Saat sadar si Maudy sudah bangun, Ken pun langsung berhenti bernyanyi dan langsung menghampiri si Maudy. Mereka berdua terlihat sangat mesra dan romantis sekali guys. Setelah sekian lama mereka jarang bertemu dan jarang bercengkrama satu sama lain. Kali ini ada kesempatan yang cukup banyak untuk mereka berdua menjalani hari-hari bersama, dan ini tentunya membuat kita semua bahagia. Namun di sini guys, si Maudy merasa ada yang aneh dengan kandungannya. Si Maudy merasa bahwasanya bayi yang berada di dalam rahimnya itu tidak bergerak dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Padahal Ken dan juga yang lainnya sudah mengetahui bahwa Maudy sudah tidak ada lagi anak di dalam rahimnya tersebut. Namun ya, saat si Ken ingin mengatakan yang sejujurnya kepada si Maudy, selalu saja terjadi halangan dan juga gangguan. Benar saja, kali ini pun di saat Ken mau berkata jujur kepada si Maudy soal rahimnya yang sudah keguguran, menelponlah Ibu Tiara kepada si Ken dan meminta Ken untuk sesegera mungkin melangsungkan rekamannya karena dia tidak mau keduluan oleh label sebelah. Ibu Tiara sangat berharap besar sekali kepada si Ken karena Ken dinilai cukup berpotensi untuk menjadi artis papan atas. Hingga pada akhirnya batalah lagi niatan si Ken untuk mengatakan yang sejujurnya kepada Maudy bahwasanya jabang bayi yang berada di dalam kandungannya kini sudah tiada dan sudah tenang di surga. Baik, kita menginjak lagi ke scan lain di mana ada si Sinta dan juga si Santi bersama si Panjul di sana guys. Si Sinta dan si Santi ini berniat untuk ikut casting karena sinetron Jalinan Cinta sudah kehilangan peran perempuan utamanya, yakni si Maudy. Mereka berharap mereka dapat menggantikan si Maudy di sinetron ini guys. Dengan narsisnya, mereka berdua merasa bahwa mereka sanggup dan mampu untuk menggantikan Maudy di situ. Mendengar kabar si Maudy sudah di blacklist dari sinetron Jalinan Cinta, si Santi dan si Sinta pun berniat untuk melaporkan hal tersebut kepada Vanessa karena mereka menganggap pasti Vanessa akan sangat senang sekali mendengar berita tersebut. Hingga akhirnya si Panjul pun merasa aneh kepada mereka, kenapa mereka setiap ada kabar buruk tentang Maudy selalu laporan kepada si Vanessa. Benar saja, si Sinta dan si Santi langsung menelpon si Vanessa dan Vanessa pun tentunya sangat senang dan bahagia sekali mendengar kejatuhan Maudy dari sinetron Jalinan Cinta, yang padahal Maudy sendirilah yang sejak lama ingin pergi dan hengkang dari sinetron tersebut karena itu bukan pilihan dan juga keinginannya, melainkan itu paksaan dari si tangkurak Anita Jebeo yang mirip nenek lampir. Di sini si Santi dan si Sinta pun meminta doa kepada si Vanessa agar supaya mereka dapat lolos dalam tes castingnya tersebut.
Ya tentu saja si Vanessa mendukung mereka berdua dan juga si Vanessa mendoakan supaya si Maudy secepatnya berada dalam keterpurukan di titik nadirnya. Ke scan lain lagi di mana ada si Safira nih guys, yang sudah izin pamitan kepada si Oma untuk pergi menjenguk Maudy di rumah si tangkurak Anita. Ada si kembar Naura dan Merah pun yang ingin turut serta ikut bersama si Safira untuk menengok si Maudy di sana. Ke scan lain dan adegan lain lagi di mana ada si produser yang sedang galang kabut dan kebingungan. Sudah Maudy yang hilang tanpa kabar. Kali ini si Andre pun tidak lantas muncul di lokasi syuting. Dia semakin bingung bahwasanya sinetron yang diproduksinya bisa bangkrut jikalau para pemain, terutama pemain utamanya, tidak on time dan juga tidak konsisten dalam menjalankan syutingnya. Garis besarnya mereka berdua mungkin saja tidak bertanggung jawab guys, menurut si produser ini. Produser pun akhirnya menelpon neneknya si Andre dan juga neneknya berkata bahwa si Andre ada di kamar dan belum keluar kamar sampai tengah hari ini. Dia pun merasa bingung sekali apa sebetulnya kejadian yang menimpa Andre. Lalu neneknya pun pergi ke kamar. Di kamar sudah ada si Andre yang sedang hulang-hulang memikirkan si Maudy. Andre bergumam dan berkata di dalam hati dan pikirannya kenapa saat dia mulai jatuh cinta kepada si Maudy, jati diri Maudy yang sebenarnya malah terungkap. Untung saja saat ini si Andre belum terlanjur melamar Maudy. Jikalau memang terjadi, maka ini akan semakin menjadi kejadian yang sangat berat sekali untuk dipertimbangkan oleh si Maudy. Neneknya pun sangat prihatin sekali dengan kondisi dan keadaan si Andre saat ini guys. Nenek Kuntring ini mencoba menguatkan si Andre agar supaya si Andre tidak terlarut dalam keterpurukannya, agar supaya si Andre juga bisa secepatnya move on dari Maudy, karena kata neneknya si Maudy itu bukan pilihan dia lagi. Si Maudy ternyata sudah memiliki suami dan juga si Maudy telah membohongi mereka dan merekayasa semua kejahatannya selama ini. Padahal ini semua merupakan ide dan juga akal bulu si Anita. Nah di sini si Andre pun bangkit semangatnya guys dan berjanji kepada si nenek akan pergi lagi ke lokasi syuting untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Dia tidak ingin mengecewakan neneknya di sini guys. Ke scan lain lagi di mana ada si Vanessa yang mencoba berkali-kali untuk mengambil hatinya si Rama agar supaya dia tidak ketinggalan lagi oleh Maudy. Di sini si Vanessa masih tetap bersikukuh untuk menjadi perempuan yang baik dan lembut, karena itulah wejangan dari si Dinda untuk si Vanessa. Akhirnya si Vanessa pun akan pura-pura peduli kepada Maudy dan berkata bela sungkawa kepada si Maudy atas sakit dan juga keguguran anaknya itu. Si Maudy tentu saja yang belum tahu soal keguguran anaknya itu kaget dan terheran-heran. Dia langsung menjerit dan menangis guys melihat chatan dari si Vanessa tersebut, karena dia sejatinya belum mengetahui apapun soal kehilangan anaknya itu. Si Maudy pun flashback dan mengingat waktu di rumah sakit dia bertanya kepada Ken dan juga Argadana, yang mana Ken dan Argadana terlihat terbata-bata untuk menjawab pertanyaan Maudy bagaimana soal keadaan janinnya. Si Maudy langsung menangis histeris dan berteriak-teriak. Datanglah Bi Inah pun yang kaget di sini guys. Bi Inah kaget kenapa Maudy sampai berteriak begitu histerisnya. Lalu si Inah pun menelpon si Ken yang notabene-nya sedang hampir saja melakukan rekaman di dapur rekaman studionya. Oke guys, semoga saja Maudy dalam kondisi baik-baik saja dan jangan terjadi apa-apa lagi lah, minta-minta guys. Mulai ke depan saat ini Maudy akan bahagia dengan Ken tanpa gangguan dari siapapun, dan juga si Vanessa semoga secepatnya akan mendapatkan karmanya. Baik, sampai di sini dulu berita dan ulasan. Nah, kali ini dari saya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.